Hari ini tema atau judul khotbah kita berbicara tentang dipulihkan. Kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya supaya Anda dan saya dipulihkan di dalam Kristus. Saudaraku, sebelum kita menerima pemulihan dari Allah, tentu ada 3 hal yang harus kita perkarakan atau kita pertanyakan dalam hidup sebelum kita menerima pemulihan dari Allah. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang membuat seseorang sulit mengalami pemulihan dari Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mengapa seseorang harus memiliki keinginan yang kuat untuk dipulihkan oleh Allah? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana caranya agar seseorang dapat dipulihkan oleh Allah? Dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi kita perlu meminta hikmat. Dan kita perlu menyelidiki hati kita supaya kita dapat dipulihkan oleh Allah. Kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Buka Alkitab saudara, ambil Alkitab saudara. Yang ada Alkitab elektroniknya di handphone atau di handphone ya. Buka Alkitab saudara. Saran saya, catat khotbah kita supaya saudara pulang bisa mengingat kembali apa sih khotbah kita. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 11, nanti surat ke-12. Lalu tiba di ayat ke-15, sama-sama kita baca. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." 12 saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." 14 saudara. Ayat 15, sama-sama kita baca 2, 3, ya. "Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampailah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini.' Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, tentu setiap kita pernah atau bahkan sampai hari ini pasti mengalami yang namanya pergumulan. Setiap kita pernah mengalami yang namanya sakit hati atau kecewa dalam hidup ini. Bahkan setiap kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, bahkan juga mengalami kesuksesan hidup. Tetapi tahukah saudaraku bahwa semuanya yang kita alami hari ini itu adalah bagian dari proses hidup setiap manusia. Nah, dari cerita ini, Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang sangat disayangi oleh tuannya. Siapa tuannya? Raja Aram. Nah, panglima Naaman ini adalah bahwa dia
berhasil berperang. Naaman ini adalah bahwa dia sangat kuat, dia sangat hebat.